Selamat pagi jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita pagi hari ini kembali berhimpun dalam bait Allah yang kudus untuk kita berbuat bakti kepadanya. Kita akan lanjutkan kembali ke materi kita tentang pengantar kepada hermeneutik yang sehat. Nah, saya suka dalam hal apapun ketika membahas tentang pengajaran firman, doktrin-doktrin Alkitabiah, kalau tidak kembali ke kejadian, kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi paling enak kalau kita mendapati kita ada dalam kebingungan, diperhadapkan kepada doktrin-doktrin yang begitu beraneka ragam, ya, lalu kita bingung mana yang benar. Paling enak bagi saya ketika memberikan pengajaran firman, untuk keluar dari kebingungan ini adalah kembali ke belakang, ya. Sekali lagi ya, menelusuri jejak-jejak para pendahulu kita yang ajarannya masih murni, yang akan mengarahkan kita kepada isi dalam Alkitab ini, ya. Para Puritan, para Reformer, ya, yang ajarannya itu bersifat ortodoks historis, sudah terbukti dalam perjalanan sejarah membawa orang-orang kepada iman yang benar. Kita telusuri balik. Nah, paling enak kalau tidak kembali kepada ajaran Yesus, maka kita kembali ke kejadian, ya. Nah, hal hermeneutik yang sehat, cara kita membaca, lalu mempelajari, menggali, menafsirkan, mengambil pemahaman, mencoba mengambil pesan rohani yang Allah sampaikan lewat teks dalam Alkitab ini. Nah, terkait hermeneutik yang sehat ini, supaya yang kita hasilkan adalah kebenaran yang benar, diperoleh dengan cara yang benar, menerapkan satu kaidah atau prinsip-prinsip penafsiran yang benar. Nah, kita ingin melihat Yesus sendiri sebagai Sang Firman melakukan ini seperti apa, ya. Karena ketika kita sudah melakukan tugas pertama ini, menggali kebenaran firman, pesan rohani dari Allah, mengeluarkannya, lalu kita menyampaikannya pun dengan benar apa adanya, maka saya percaya kuasa dari Roh Kudus bekerja dengan firman itu mengubahkan orang. Kita lihat, ya, hermeneutik model yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa sebenarnya hermeneutik, cara menafsirkan Alkitab, cara belajar Alkitab, dan cara menyampaikan Alkitab yang dilakukan oleh Sang Firman sendiri, ya, yaitu Yesus. Nah, saya ingin mulai pelajaran kita pagi ini dari Matius 7 ayat 28, ya. Menyatakan identitas siapa Yesus dikaitkan dengan firman, ya. Coba kita baca. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka, ya. Ahli Taurat adalah para pemimpin-pemimpin rohani yang bertugas mengajarkan firman kepada umat Israel, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Yesus ketika dia menyampaikan firman, ketika dia mengajarkan firman kepada orang banyak, ya. Ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Ada otoritas ilahi dalam diri Yesus yang membuat cara Tuhan Yesus menyampaikan firman membuat orang takjub, ya, kagum, ya, memahami. Kalau kita berkata orang menjadi takjub, pasti karena dia memahami apa yang disampaikan, ya. Nah, kita ingat bahwa Yesus adalah Sang Firman sendiri, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, ya. Logos itu telah menjadi daging, ya, dan sempat diam di antara manusia, melayani di bumi ini. Maka ketika Sang Firman menyampaikan kebenaran firman, kita tahu, ya, tidak ada sesuatu pun yang asing bagi Yesus akan apa yang dia sampaikan firman itu sendiri, karena itu berbicara tentang dirinya sendiri yang adalah Allah. Nah, kita akan lihat bagaimana Yesus menyampaikan firman kepada sesama manusia dalam wujudnya sebagai manusia, sehingga kepada siapa Yesus menyampaikan kebenaran itu bisa ditangkap, dimengerti, lalu kuasa ilahi bekerja mengubahkan orang yang mendengar firman. Nah, sekali lagi dari ayat ini kita mendapatkan satu penegasan bahwa dia adalah Sang Firman sendiri, ya. Jadi kita bisa menjadikan cara Yesus menyampaikan firman, kebenaran kepada orang, supaya kuasa
yang ada dalam diri Yesus juga menyertai kita saat kita menyampaikan kebenaran firman, sehingga efek yang dihasilkan sama ya. Kalau di sini mungkin hanya dituliskan orang merasa takjub saja, tapi kita lihat nanti bahwa ketakjuban yang berangkat dari pemahaman yang benar tentang firman, kalau orang itu menerima apa yang disampaikan, kebenaran, maka itu akan mengubahkan hidup ya. Oke. Nah, kita ambil dari satu kisah setelah kebangkitan Yesus ya. Kita akan baca agak panjang, saya akan bacakan perlahan-lahan. Diambil dari Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jeda dulu di sini, perhatikan teks yang saya kasih tanda warna kuning ya. Di sini Yesus sedang berhermeneutik ya. Yesus sedang menerangkan, menjelaskan kebenaran firman sehingga sesuatu fakta kebenaran, fakta sejarah yang sebenarnya sudah dinubuatkan para nabi dalam perjanjian lama yang sebenarnya kedua murid ini sudah tahu, tapi ketika Yesus melakukan hermeneutik yang sehat, menjelaskan kembali kebenaran firman ini kepada kedua orang murid ini, mata mereka terbuka dan mereka bisa memahami dan itu mengubahkan hidup mereka. Lanjut dulu ya, ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bagaimana kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus ini mengenali pribadi Yesus ketika kebenaran firman disampaikan menurut kaidah-kaidah yang benar, menurut cara yang benar, menurut hermeneutik yang sehat ya. Kita lihat lagi, ini dampak yang luar biasa yang terjadi kepada kedua murid ini setelah mereka memahami dan menerima kebenaran firman yang disampaikan sekali lagi dengan benar ya. Oke. Nah, fokus ke ayat yang ke-27 dari Lukas pasal 24 ya. Dalam perjalanan ke Emmaus, saya bacakan lagi ayat yang ke-27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ada 3 kata kunci dalam ayat yang ke-27 ini yang coba kita gali, coba kita tangkap. Contoh hermeneutik yang sehat, cara menggali, memahami lalu menyampaikan kebenaran firman sehingga dampaknya mengubahkan hidup orang ya. Ada kata menjelaskan, ada kata seluruh, dan ada kata mulai dari. Nah, kita perhatikan dulu kata menjelaskan ya. Kata menjelaskan ini berasal dari kata Yunani diermeneuo ya. Nah, diermeneuo ini gabungan dari 2 kata, yaitu dia dan hermeneuo ya. Nah, mungkin jemaat sudah bisa menangkap dari kata Yunani hermeneuo inilah berasal kata hermeneutik ya, yang sudah kita pelajari dan sudah kita pahami sebagai cara menafsirkan Alkitab ya. Ada cara menafsirkan Alkitab yang sehat, hermeneutik yang sehat, ada cara menafsirkan Alkitab yang tidak sehat, sakit, atau busuk ya, gaya pendekar mabuk. Ini hermeneutik yang tidak sehat. Nah, cara menafsirkan Alkitab atau hermeneutik yang sehat dicontohkan oleh Yesus dalam kisah ini. Coba ya kita perdalam pengertian masing-masing dari kata kunci tadi ya. Ada 3 kata kunci. Oke, saya bacakan lagi Lukas 24 ayat 27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, di sini mulai dari kata seluruh kitab suci ya, ada kata seluruh, semuanya, tidak ada yang terlewat, tidak ada yang tertinggal, tidak ada celah di mana iblis bisa masuk menyisipkan atau menyelusupkan ajaran-ajaran yang salah. Ini prinsip pertama ketika kita berhermeneutik yang sehat. Kita kejar pemahaman yang lengkap ya. Nah, Yesus ketika menjelaskan nubuatan tentang dirinya sebagai Mesias, Allah yang menjadi manusia, apa yang harus terjadi kepada dirinya untuk melakukan karya keselamatan bagi manusia, Yesus menyampaikan seluruh kitab suci. Nah, nanti dalam ayat yang ke-44 dalam Lukas pasal 24 ini diberikan keterangan tambahan ya. Yang dimaksud dengan seluruh kitab suci ini mencakup kitab-kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, ungkapan seperti ini dalam Alkitab itu merujuk kepada keseluruhan kitab perjanjian lama ya. Jadi dalam masa Yesus masih melayani di dunia bersama murid-muridnya, gereja perjanjian baru itu Alkitab perjanjian baru masih dalam proses penulisan ya. Tetapi yang sudah ada dalam bentuk kitab suci adalah perjanjian lama seluruhnya. Nah, teks dalam Alkitab memberikan ungkapan seperti ini ya, seluruh kitab suci atau kitab-kitab Musa, ditambah kitab nabi-nabi, ditambah kitab Mazmur, itu menyatakan atau satu ungkapan yang menyatakan keseluruhan kitab suci perjanjian lama ya. Jadi Yesus ketika menyampaikan pelajarannya kepada 2 orang murid
dalam perjalanan ke Emmaus ini berusaha menyampaikan keseluruhan kebenaran. Ya. Jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai tidak lengkap, jangan sampai pemahaman yang ditangkap oleh audiens kedua murid ini dalam perjalanan ke Emmaus menjadi salah karena ada celah ya, materi yang tidak tersampaikan. Itu yang pertama ya. Jadi seluruh kitab suci, kata kuncinya seluruh. Lalu prinsip yang kedua, hermeneutik sehat yang dilakukan oleh Yesus ada dalam ungkapan mulai dari ya. Nah, kalau kita lihat kata aslinya mulai dari ini dipakai kata Yunani arkomai ya. Arkomai ini berasal dari kata dasar arko yang artinya to be first in rank, atau menjadi yang pertama dalam ranking urutan gitu ya. Nah ini menuju kepada preseden. Apa itu preseden? Urutan prioritas. Ya jadi prinsip kedua dalam kita menggali kebenaran firman, memahaminya lalu menyampaikannya kepada orang lain adalah kita menyusun materi dari keseluruhan kitab suci yang tadi dalam prinsip pertama kita kejar selengkap mungkin seluruhnya, jangan sampai ada yang terlewat. Lalu kemudian kita menyusunnya, memahaminya dalam urutan prioritas ya. Nah, sebenarnya bagi mereka yang hidup dalam dunia akademis sekuler pun mereka paham ini ya. Manusia secara psikologis bisa memahami sesuatu ketika pemahaman itu dibangun dari pengertian paling mendasar, lalu secara perlahan bertahap naik ke pemahaman yang lebih rumit ya. Selalu demikian. Kita mengalami semua kok dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Kita menjalani jenjang pendidikan pun dari yang tingkat dasar lalu beranjak ya sampai ke tingkat paling tinggi. Setiap pelajaran yang kita terima dalam hidup ini dimulai dari dasar, dari 0, 1, 2, 3 ya. Selalu dari pengajaran materi yang paling mendasar, lalu kemudian meningkat ya. Jadi materi pemahaman firman kita level 2 harus didasarkan, dibangun di atas materi pemahaman firman level pertama. Jadi seperti itu ya. Nah ini yang dimaksud dengan mulai dari. Yesus ketika menerangkan kitab suci, Yesus melakukan ini ya. Yesus tahu kepada siapa manusia dia menyampaikan kebenaran ini harus diterima dalam bangunan pemahaman yang benar. Selain dikejar lengkap, tadi prinsip pertama seluruh kitab suci, juga keseluruhan pemahaman ini ada dalam kerangka bangunan pemahaman yang benar. Nah, saya suka pakai ilustrasi ini dalam gambaran tangga ya, kalau jemaat ingat pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Jadi kalau membangun pemahaman, pengertian, pengetahuan kita tentang firman itu harus kita lalui seperti ini ya. Misalkan di sini ada level 1, level 2, level 3, level 4, lalu level 5. Seperti ini. Nah, hermeneutik yang sehat, hermeneutik yang benar, yang sekilas digambarkan dari apa yang Yesus sendiri lakukan, sang firman itu adalah seperti ini kan tadi. Yang pertama, dikejar seluruh lengkap ya. Mengejar pemahaman yang lengkap. Jadi kalau satu materi memang harus kita sampaikan dalam 5 unit atau katakanlah ya kita gambarannya seperti itu, jangan sampai nomor 3 terlewat ya. Setelah nomor 2 kita loncat ke nomor 4. Ada bagian dari materi yang hilang, yang tak tersampaikan. Nah saya sekali lagi katakan, Paulus sendiri dalam perjanjian baru mengatakan tidak lalai menyampaikan seluruh maksud Allah. Jadi yang dikejar emang keseluruhan. Ketika ada pengajaran firman di gereja, ketika ada khotbah, orang naik mimbar menyampaikan kebenaran firman kepada jemaat, seperti yang kita lakukan pagi hari ini, yang dikejar jangan sampai ada celah. Pemahamannya selengkap mungkin. Nah untuk mengejar lengkap ini memang diperlukan waktu belajar seumur hidup ya. Pelajaran lalu saya sudah tegaskan, sampai berapa lama sih kita mengejar pengenalan akan Kristus? Ya, seperti Paulus katakan, yang kukehendaki adalah
mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, hal kebenaran firman dikejar sampai kita bertemu dengan Yesus, sampai hidup kita di dunia ini berakhir, sampai kita bertemu dengan sang kebenaran itu sendiri di sorga ya. Jadi ini memang cakupan jangka waktunya itu seumur hidup ya, kita lakukan dengan penuh kerinduan, kita kejar sampai nyawa meninggalkan raga, sampai kita bertemu tatap muka dengan sang kebenaran itu. Nah, dalam satu kesempatan pengajaran firman kita kejar jemaat memahami materi yang kita sampaikan secara lengkap ya. Nah, dalam kasus Yesus sedang menerangkan siapa dirinya menurut nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, bahayanya kalau kita masih mempraktekkan khotbah-khotbah ketengan, yang saya sebut sebagai khotbah ketengan tuh, tiap minggu kita berkhotbah materi yang lain gitu, loncat sana, loncat sini, lalu kita hanya menggaruk-garuk permukaan, tidak pernah berani menggali sampai kedalaman. Nah, yang menjadi berbahaya di sana adalah ketika ada dalam satu materi pengajaran celah di mana kita terlewatkan menyampaikan, itu kemudian iblis masuk memberikan paham atau pemahaman yang salah, yang sesat ya. Jadi ini harus kita kejar ya, lengkapnya. Nah, setelah lengkapnya kita kejar, lalu yang kedua adalah materi pengajaran yang lengkap ini kita susun menurut urutan prioritas, mulai dari yang paling mendasar ya, selalu demikian. Jadi mulai dari materi pemahaman yang paling mendasar, baru kemudian yang kedua, pemahaman yang lebih tinggi berikutnya dibangun di atas pemahaman yang lebih mendasar ya, sampai kita kepada pemahaman yang paling tinggi ya. Jadi pengajaran firman yang seperti inilah yang mengejar lengkap seluruhnya, yang akan mencakup masa hidup kita sampai kita bertemu dengan Yesus sendiri itu, lalu mengurutkannya sesuai prioritas ya. Materi itu ada di tingkat dasar atau tingkat lanjut. Ini yang sering saya sebut dengan pengajaran firman yang sistematis ya. Jadi kita lakukan seperti ini. Nah, sebenarnya ketika pengajaran firman yang sistematis yang kita lakukan, nanti paham-paham yang masih salah dipahami itu akan terbuka dengan sendirinya. Katakanlah pemahaman kita di level 4 yang selama ini diajarkan kepada kita. Nah, ternyata itu salah. Nah, kita tidak akan pernah bisa menyadari bahwa pemahaman kita di level 4 itu salah karena kita tidak memiliki pemahaman Alkitab firman yang lebih mendasar dari level 4. Itu loh, yang sekarang dipraktekkan oleh gereja-gereja akhir zaman, khususnya aliran Pantekostal dan karismatik, di mana dalam gereja yang mereka laksanakan tidak ada pengajaran firman yang sistematis, khotbahnya masih khotbah ketengan, kayak kutu loncat dari satu materi ke materi lain, ya, tidak mau bayar harga para pemimpin rohaninya, belajar dengan serius, tidak ada kecintaan dan kerinduan dalam hatinya kepada firman. Maka ketika dia langsung mengajarkan materi Alkitab di level 4 tanpa lebih dahulu secara sistematis mengajarkannya dari dasar, tidak mengejar secara lengkap pengajaran firman materi tersampaikan, maka kemudian ketika yang disampaikan di level 4 ini salah, jemaat tidak menyadari. Kekristenan tidak menyadari bahwa yang selama ini dianut, dianggap benar, dipegang, diberikan sikap fanatik sedemikian, bahkan dipraktekkan, ternyata salah. Nah, ketika saya memanggil gereja masuk ke dalam pertobatan untuk melaksanakan pengajaran firman yang sistematis, sebenarnya untuk menguji apakah yang selama ini kita pegang, kita praktekkan, atau kita berikan sikap fanatik sedemikian mendalam kepadanya benar. Nah, ketika pengajaran firman yang sistematis dilaksanakan, otomatis ini akan terbongkar. Nah, saya menyampaikan ini berangkat dari pengalaman pribadi saya. Ketika saya berani mengenyampingkan dulu
menggeser dulu dari hidup saya semua pelajaran Alkitab yang pernah saya dapatkan, lalu saya merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Lalu mulai belajar lagi dari nol, menapak lagi anak tangga yang pertama, mulai lagi dari dasar. Maka yang dulu saya pahami di level 4, lalu saya sadari, saya ketahui, saya dapatkan dari penggalian firman yang benar, itu bahwa ternyata ini salah. Ininya tidak ada, sehingga pemahaman dari dunia yang masuk. Nah banyak sekarang gereja, jemaat memiliki pemahaman yang seperti ini. Katakanlah kalau di level 4 ini adalah pemahaman tentang pernikahan dalam iman Kristen itu seperti apa gitu. Nah ketika ini diberikan materi pelajaran atau dikotbahkan oleh seorang gembala, hanya berupa khotbah ketengan, satu kali naik mimbar 30 menit selesai gitu. Yang ditangkap oleh jemaat bisa salah pemahaman tentang pernikahan dalam Kristen. Nah ketika yang dapatkan pemahaman yang salah, maka itulah yang akan dipraktekkan ya. Nah kita lihat, saya sudah melihat di sekeliling saya praktek rumah tangga keluarga Kristen yang jauh dari tatanan ilahi yang sudah ditetapkan dalam firman ya. Nah, ini bahayanya. Maka panggilan kepada pertobatan, ini reformasi yang kedua, saya katakan dengan ungkapan lain adalah mengajak gembala-gembala, gereja-gereja untuk masuk ke dalam pengajaran firman yang sistematis. Saya percaya kok, kalau itu kita lakukan, pemahaman yang salah yang selama ini kita pegang bahkan praktekkan itu akan satu per satu terbuka dan Tuhan akan ungkapkan kebenaran yang sesungguhnya ya. Oke, kembali ke materi kita. Jadi ini ya pentingnya mengejar seluruh dan mulai dari ya. Jadi sudah ada sistematika, sudah ada di sini metode atau kaidah yang harus diterapkan ketika kita menggali kebenaran firman dan menyampaikannya ya. Nah, setelah kita dapatkan itu barulah kita masuk ke kata kunci yang ketiga yaitu menjelaskan ya. Nah ini ya, yang sudah tadi kita singgung berasal dari kata diermeneuo, yang darinya kita mendapatkan kata lebih dasar lagi yaitu hermeneuo, dan dari kata itulah kita dapatkan kata hermeneutik. Nah diermeneuo ini artinya kalau kita buka kamus, kamus kata-kata Yunani ini ya, to explain thoroughly, to expound, menguraikan secara terperinci. Nah, saya suka memakai kata Indonesia seksama ya. Coba buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata seksama ini artinya teliti, cermat, tepat, benar, citu, kena kepada sasaran ya. Dan coba kita pernah belajar tentang kata dosa ya, salah satu yang dipakai adalah hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Nah demikian pun ketika kita berhermeneutik ya, menggali kebenaran firman lalu menyampaikannya kepada orang lain. Kalau kita tidak menerapkan, kita tidak mengikuti kaidah-kaidah yang benar, seperti yang Yesus sendiri teladankan, bisa jadi walaupun yang kita baca Alkitab yang sama, sekali lagi ya, ayat yang sama yang kita ambil, tetapi meleset dari tepat benar. Ya. Jadi tidak tepat benar, kita klaim sebagai kebenaran sebenarnya tidak tepat ya, karena cara kita menafsirkannya salah. Maka itu akan meleset dari sasaran ya, dan itu adalah dosa. Sekali lagi, teks dalam Alkitab ini yang kita sebut firman Allah tidak untuk diperlakukan dengan sembarangan, tidak untuk diperlakukan secara tidak hormat, tidak untuk diperlakukan sekedar aksesoris pelengkap dalam hidup orang Kristen, tidak sekedar untuk dipakai sebagai label bahwa kita Kristen, tidak untuk ditafsirkan menurut keinginan sendiri, keinginan manusia demi menyenangkan manusia. Harus tepat benar. Prosesnya harus dilakukan seteliti dan secermat mungkin, sehingga yang kita dapatkan adalah jitu, tepat pada sasaran. Saya kasih contoh sederhana yang sering kita ambil teks Alkitab dalam surat 1 Korintus ya, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah didengar telinga, dan seterusnya. Ketika kita menafsirkan dengan benar sesuai konteks, itu berbicara tentang hikmat Allah. Hikmat Allah itu berbicara tentang pribadi Kristus sendiri ya. Kristus adalah
kekuatan dan hikmat Allah itu dalam pasal yang pertama 1 Korintus dikatakan. Jadi ketika itu berbicara tentang hikmat Allah, lalu kemudian pengkhotbah zaman sekarang mengarahkannya ke hal-hal duniawi, tidak jitu lagi, tidak tepat benar lagi, meleset dari sasaran. Allah ingin mengajarkan bahwa yang terpenting dari segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah hikmat Allah, kebenaran Allah, firman Allah, hukum-hukum Allah, tatanan Allah, lalu diselewengkan oleh sang pengkhotbah menjadi hal-hal duniawi, pasangan hidup, kekayaan duniawi, karir, usaha maju dan sebagainya. Meleset dari sasaran, maka itu dosa. Jadi saya ingin membangun kesadaran ini kepada setiap jemaat ya. Karena saya percaya kok jemaat yang ada di ruangan ini pada saatnya nanti akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman, untuk mengajar ya. Konteks paling sederhana dalam lingkup komunitas terkecil adalah kepada anggota keluarga ya. Jadi sekali lagi harus jitu, tepat sasaran supaya kita tidak berdosa. Kalau kita kutip doanya Raja Daud, dia berkata seperti ini, tanamkan kebenaran firman-Mu, aku akan menyimpannya di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Itu loh, kebenaran yang diasihkan secara benar ya. Jadi proses hermeneutik yang sehat itu menuntut sikap teliti, cermat, sehingga yang didapatkan tepat benar, lalu sasaran yang Allah ingin capai, ingin genapi oleh kuasa Roh Kudusnya bersama dengan kebenaran firman itu jitu ya. Itu menghindarkan umat Tuhan dari dosa. Jadi ini ya. Jadi kata menjelaskan di hermeneuo ini, to explain thoroughly, to explain ini menguraikan secara terperinci. Mengejar keseluruhan, lengkap, tidak ada yang terlewatkan, lalu ada sistematika dalam menggali dan menyampaikan, dimulai dari pemahaman mendasar, lalu mulai meningkat ke pemahaman yang lebih tinggi, lalu menjelaskannya dalam konteks kita menggalinya itu secara terperinci seksama ya. Ada sikap teliti cermat untuk mendapatkan yang tepat benar supaya sasarannya jitu, dikenai perubahan hidup dalam diri orang percaya dalam proses pengudusan, semakin kudus di hadapan Allah. Dalam perjalanan kita, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dari dunia ini masuk ke dalam kekekalan ya, hidup yang kekal. Jadi ini ya, ingat gambaran tangga ini. Jadi selalu melekat dalam benak saya ketika saya besok ada tugas menyampaikan firman. Nah, dalam tradisi pendeta-pendeta GPDI lah, di mana saya bernaung, kita kan kadang dipakai bahan senda gurau kalau hari Sabtu malam itu mencari-cari bahan khotbah untuk besok hari Minggu para gembala nih. Jujur saya dulu mempraktekkan seperti itu ya. Jadi secara mendadak gitu. Jadi kita harus mulai sadari bahwa tindakan seperti itu adalah tindak layak yang selama ini kita lakukan terhadap firman yang kudus. Jadi kita mulai seperti ini. Nah, kalau kita sudah menyusun materi khotbah kita kejar lengkap, kita canangkan katakan 1 tahun, lebih kurang ada 52 minggu, 52 kali pertemuan di hari Minggu saja. Lalu kita sudah rancangkan mengejar lengkap satu materi kebenaran firman. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Lalu dengan setia kita menggali, mempersiapkan, menerapkan kaidah-kaidah, prinsip-prinsip hermeneutik yang sehat, lalu menyampaikannya dengan setia apa adanya. Tidak ada agenda manusia di sana, tidak ada kepentingan manusiawi diselipkan di sana. Menyampaikan firman apa adanya, maka katakanlah 1 tahun materi yang kita siapkan akan tersampaikan, dan kita tidak lagi disibukkan dengan hari Sabtu malam cari-cari bahan khotbah. Tinggal melanjutkan saja, atau mungkin yang akan kita sampaikan tahun 2023 sudah kita siapkan bahannya tahun ini ya, sementara kita menyampaikan materi tahun ini. Jadi kita tidak dibingungkan lagi dengan setiap hari Sabtu malam cari-cari bahan khotbah. Bahkan kemudian dipraktikkan cara-cara yang tidak benar juga ya. Buka, ini katanya tuntunan Roh Kudus, materi khotbah yang harus saya sampaikan. Sekali lagi, kita harus mulai mengoreksi sikap-sikap yang salah dalam cara kita
menggali kebenaran firman dan menyampaikannya ya. Jadi kalau saya suka bawel hal-hal yang seperti ini, bahkan kepada sesama hamba Tuhan, sesama pendeta, sesama gembala di medsos ya, seringkali saya memberikan masukan itu jujur berangkat dari kerinduan saya gitu. Kita membangun diri kita sehingga di gereja mana kita melayani itu, di sana terjadi kebangunan rohani yang konstan ya, yang terus menerus, di mana jemaat dibawa kepada kedewasaan rohani yang semakin meningkat. Oke ya. Nah, dalam bahasa teologi, apa yang Yesus lakukan dengan 3 hal yang menjadi prinsip ini ya, itu dikatakan sebagai melakukan eksposisi ya, nanti kita lihat pengertiannya. Kita baca dulu poin keempat. Eksposisi Yesus terhadap isi nubuatan perjanjian lama tentang dirinya tidak dicatat secara lengkap di sini ya, di teks kisah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus tadi. Tidak di situ dicantumkan atau dituliskan materi apa saja yang Yesus sampaikan ya. Jadi Yesus kan sedang menerangkan nubuatan dari perjanjian lama yang disebut kitab suci ini tentang dirinya ya. Kenapa dia turun ke dunia dan kenapa dia harus menjalani segala hal yang dia alami di dunia, termasuk penderitaan, harus mati dan secara terkutuk disalib lalu kemudian bangkit kembalinya. Yesus sedang menjelaskan materi ini dan Alkitab memberikan petunjuk bahwa Yesus menjelaskan hal ini secara lengkap ya. Apa yang dicatat dalam seluruh kitab suci dia sampaikan, lalu dia menyampaikannya mulai dari ada urutan prioritas, lalu menjelaskannya secara terperinci. Nah, para ahli teologi menyimpulkan bahwa yang Yesus uraikan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ini pasti mencakup hal-hal berikut ya. Yang pertama, sistem pemberian korban dalam perjanjian lama yang merupakan gambaran dari penderitaan dan kematiannya. Pasti itu Yesus sampaikan ya dalam kesempatan itu. Lalu yang kedua, teks nubuatan utama tentang peristiwa penyaliban. Seperti Mazmur 16 ayat 9-11, lalu Mazmur 22, Mazmur 69, Yesaya 52 ayat 14 sampai 53 ayat 12, Zakaria 12 ayat 10, lalu Zakaria 13 ayat 7. Kemungkinan besar materi-materi ini tersampaikan oleh Yesus ya, karena itu mencakup hal-hal penting yang menubuatkan tentang dirinya. Lalu kemudian yang Yesus sampaikan juga pasti mencakup arti sesungguhnya dari teks Kejadian 3 ayat 15 ya. Ini yang disebut proto-gospel ya, menubuatkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan keturunan dari ular ya, menubuatkan karya salib Kristus. Lalu ada Bilangan 21 ayat 6-9, Mazmur 16 ayat 10, Yeremia 23 ayat 5 dan 6, Daniel 9 ayat 26. Jemaat boleh ya nanti di rumah baca ayat-ayat ini. Itu ya yang masuk dalam cakupan apa yang Yesus jelaskan kepada kedua murid. Lalu apa yang Yesus jelaskan juga mencakup nubuatan-nubuatan kunci lain tentang dirinya yang berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Jadi para ahli teologi, sarjana Kristen menyimpulkan pasti apa yang Yesus jelaskan lewat contoh hermeneutik atau teladan hermeneutik yang sehat ini mencakup hal-hal ini ya. Kejar lengkap tadi ya. Nubuatan kitab suci perjanjian lama tentang dirinya ya. Ini ya. Jadi ketika Yesus menjelaskan hal ini sedemikian dengan cara yang ini ya, mengejar keseluruhan, lalu ada susunan prioritas dari pemahaman yang paling mendasar lalu meningkat, lalu menjelaskannya secara terperinci. Nah, apa yang Yesus lakukan ini disebut Yesus sedang bereksposisi ya. Nah, ini adalah model penyampaian kebenaran firman yang paling pas, yang paling ideal, yang benar, yang diteladankan oleh Yesus sendiri ini ya. Model khotbah ekspositori. Ketika kita melakukan eksposisi dengan menerapkan prinsip-prinsip ini saat berhermeneutik, saat menyampaikan kebenaran firman, kita melakukan eksposisi ya seperti yang Yesus lakukan, maka model khotbahnya disebut model khotbah ekspositori ya. Jadi model khotbah ekspositori adalah model khotbah cara menggali firman dan menyampaikannya itu ketika dalam prosesnya kita melakukan eksposisi
eksposisi. Apa itu proses eksposisi? Ini ya, sebagaimana yang Yesus teladankan. Mengejar seluruh lengkap, lalu ada urutan prioritas pemahaman dari yang paling mendasar meningkat, lalu dilakukan secara terperinci, diuraikan, digali dan diuraikan secara terperinci. Ada sikap saksama, teliti, cermat, tepat, benar, jitu ya. Itulah proses eksposisi, dan ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan atau melaksanakan khotbah ekspositori ya. Jadi ini model khotbah ekspositori melakukan eksposisi, berasal dari kata dasar expose. Kita sudah tahu ya pemahaman kata expose. Membuka, membongkar, menampakkan, menyingkapkan. To bring to light, membawa kepada terang, menjadikan terang benderang jelas. Seperti tadi kita jelaskan ya, kalau kita kejar cara penggalian, penafsiran, dan penyampaian firman seperti ini yang kita kejar ya, membawa segala sesuatu kepada terang ya, menjadikannya terang benderang jelas. Hal pernikahan Kristen itu seperti apa? Ketika kita khotbahkan itu dalam satu pengajaran yang sistematis, bukan khotbah ketengan, kita akan membawa materi prinsip-prinsip pernikahan Kristen menjadi sesuatu yang terang benderang, dipahami dengan benar oleh jemaat, dan itu akan menghasilkan praktek hidup iman Kristen yang benar dalam jemaat berumah tangga, berkeluarga ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kita sampai kepada eksposisi dan ekspositori. Ini yang diteladankan oleh Yesus, dan kita akan lihat ya dampaknya kepada kedua orang murid. Ini proses yang terjadi, yang dialami oleh dua orang murid ketika mengikuti khotbah ekspositori yang disampaikan oleh Yesus ya. Apa yang terjadi kemudian terhadap kedua murid ini? Sebelum muka muram, ayat 17, sesuatu menghalangi mata mereka sehingga tidak dapat mengenal Yesus, ayat 16. Respon ketika Yesus melakukan khotbah ekspositori, hati mereka berkobar-kobar saat Yesus menerangkan kitab suci, ayat 32. Lalu kemudian mereka mencegah Yesus yang bertindak seolah-olah hendak melanjutkan perjalanan. Mereka menahannya, lalu mendesaknya untuk tinggal masuk ke dalam rumah mereka ya. Jadi ada keingintahuan, ada kerinduan, ada kepenasaran yang tumbuh, yang lebih. Saya pengen mendengar lebih lagi nih dari orang. Ya, ketika kepada mereka disampaikan firman dengan cara seperti ini ya, khotbah ekspositori. Jadi ini respon orang benar ketika mendengarkan firman yang benar disampaikan dengan cara yang benar ya. Lalu kemudian sesudahnya kita lihat hasilnya ya. Mata mereka terbuka dan mengenal Yesus ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka. Ayat 30-31. Nah, dalam ungkapan di ayat yang ke-45 di hadapan seluruh murid-muridnya, Yesus juga melakukan khotbah ekspositori. Ini ya, ungkapannya disebut Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau saja semua hamba Tuhan, pendeta, gembala, siapapun, jemaat kepada sesama jemaat, jemaat orang tua kepada anak-anak mereka menyampaikan firman dengan cara seperti itu, maka Yesus bekerja, kuasa Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja di sana. Menyingkapkan, membuka pikiran, membuat kita bisa memahami dengan benar setiap materi firman yang disampaikan dalam konteks keseluruhan isi Alkitab ya. Kalau iblis coba main-main menyelewengkan, itu tidak ada celah kita berikan kepada iblis ya. Nah hasilnya, dalam konteks kedua murid yang tadinya berangkat dari Yerusalem, kabur ke Emmaus dalam muka muram kesedihan karena guru mereka mati disalib, lalu walaupun mereka sudah mendengar berita kebangkitan tapi belum bisa diyakinkan iman mereka, hasilnya apa? Mereka segera bangun kembali ke Yerusalem dan memberitakan tentang peristiwa tersebut kepada murid-muridnya. 33. Poin terakhir, kedua murid ini melihat Yesus dalam kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya dan hidup mereka diubahkan. Jadi lewat pengajaran firman yang sistematis, yang menerapkan
hermeneutik yang sehat, ini ya, kehidupan orang diubahkan. Kita sedang membawa gereja kita, jemaat kita, atau keluarga kita kepada siapapun. Kita beritakan firman, kita bawa mereka kepada kesadaran, kemampuan melihat Yesus, Tuhan kita, Allah kita, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi murid-murid ini sudah mengenal Yesus sebelum kejadian ini. Tetapi setelah kejadian ini mereka bisa melihat Yesus dalam pancaran kemuliaan yang lebih besar yang mereka terima. Itu kan tujuan kita sejak awal, melihat kemuliaan Allah. Nah ini ya, jadi pengajaran firman yang sistematis akan membawa gereja Tuhan, jemaat Tuhan kepada pengalaman seperti ini ya. Kita lanjutkan. Nah, itu peristiwa dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ya, di mana Yesus melakukan khotbah ekspositori kepada 2 orang muridnya, lalu kemudian kedua kali menyampaikan khotbah ekspositori kepada murid-muridnya, keseluruhan murid-muridnya di Yerusalem ya, yang kemudian membuka pikiran mereka sehingga memampukan mereka melihat Yesus dalam kemuliaan yang lebih besar. Nah, saya ingin sampaikan peristiwa kedua di mana Yesus pun mengajar firman, memberitakan firman, menerangkan, menjelaskan kebenaran firman, tetapi respon yang diberikan kepadanya berbeda ya. Ini ditulis dalam Lukas pasal yang keempat, jadi kita mundur ya dalam Injil Lukas. Coba kita baca mulai ayat yang ke-16. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, kitab Yesaya, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, kepada Yesus ya. Ayat 21. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Coba kita lihat penjelasannya ya. Yang pertama, kata mengajar di sini yang Yesus lakukan dalam satu rumah ibadat di kampung halamannya di Nazaret ditulis dalam kata lego, yang memiliki pengertian to lay forth, to relate with words systematically ya, menerangkan dengan panjang lebar secara sistematis, atau dalam bahasa zaman sekarang melakukan presentasi ya. Poin kedua, mereka memahami dengan benar apa yang Yesus sampaikan, tetapi tidak dapat menerima klaim Yesus sebagai Mesias, penggenapan nubuatan Yesaya, karena mereka kenal baik Yesus cuma anak seorang tukang kayu. Jadi ketika Yesus mengajar, sebenarnya mereka dibuka pikirannya ya, sama seperti pengalaman murid-murid ya dalam peristiwa yang pertama yang kita bahas tadi. Mereka memahami, mereka mengaminkan benar apa yang disampaikan Yesus ya. Tetapi yang Yesus sampaikan kan klaim bahwa nubuatan tentang akan datang orang yang diurapi, Mesias, Kristus artinya yang diurapi. Nubuatan dalam kitab Yesaya ini Yesus sampaikan kepada orang Yahudi bahwa itu sudah digenapi dalam dirinya. Nah, ketika Yesus menyampaikan ini, sebenarnya materi khotbahnya, kebenarannya diaminkan oleh yang mendengarnya, orang-orang Yahudi saat itu di satu rumah ibadat di Nazaret. Tetapi yang jadi masalah adalah ini loh yang menyampaikan di mimbar ini, yang mengaku dirinya adalah penggenapan nubuatan kitab Yesaya akan hadirnya seorang yang diurapi Allah, Mesias atau Kristus, itu tidak bisa mereka terima karena mereka tahu benar Yesus ini
yang berdiri di mimbar anak seorang tukang kayu, ya itu yang membuat ganjalan di hati mereka, yang membuat mereka tidak dapat menerima klaim Yesus ya. Ini ayat ada ditulis di ayat yang ke-22, nanti coba jemaat baca Matius 13 ayat 55 ya. Jadi penolakan manusia khususnya bangsa Yahudi yang kepada mereka sebenarnya Yesus diutus karena tidak bisa menerima pribadi Yesus ya. Oke, kita lanjut baca dulu ya. Nah, di ayat 23 sampai 27 dituliskan bahwa Yesus menyampaikan firman yang keras ya. Jadi setelah Yesus mengatakan bahwa ini nih nubuatan kitab Yesaya tentang seorang yang diurapi Allah, Mesias, Kristus, itu digenapi sekarang dalam diriku, dalam diri Yesus ya. Nah, setelah itu lalu Yesus menyampaikan firman yang keras kepada mereka karena Yesus sudah tahu isi hati mereka ya. Walaupun yang dijadikan oleh mereka alasan menolak Yesus awalnya adalah karena realitas Yesus adalah anak Yusuf, hanya seorang tukang kayu, tapi Yesus tahu persis bahwa isi hati mereka memang menolak dirinya, menolak kebenaran firman yang disampaikan dia ya. Kita lihat. Jadi di ayat 23 sampai 27 Yesus menyampaikan firman yang keras, lihat respon mereka. Ini menunjukkan aslinya mereka. Walaupun berkumpul di ruang ibadah, mendengarkan firman yang disampaikan Yesus dan mengaminkan bahwa yang disampaikan Yesus benar, tapi isi hati mereka yang sebenarnya adalah ini ya. Mereka menolak Yesus. Ini ya respon yang dilakukan. Mereka marah, menghalau Yesus keluar kota untuk melemparkannya dari tebing, ayat 28 dan 29. Kita lihat respon yang kontras antara peristiwa Yesus mengajar di Nazaret ini dengan ketika Yesus mengajar dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, lalu juga mengajar kepada seluruh muridnya di Yerusalem ya. Mereka responnya menerima ya, berkobar-kobar, mengaminkan firman, tapi tidak hanya itu, mereka menerima Yesus, mengundang Yesus, mencegah Yesus pergi, mendesaknya tinggal, masuk ke dalam rumah, memimpin mereka dalam perjamuan kudus, membuka pikiran mereka sehingga mereka ketika responnya menerima, mereka melihat Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini warga sekampungnya Yesus sendiri di Nazaret menolak. Ya. Walaupun mereka mengaminkan kebenaran firman, tetapi mereka berkata, ini Yesus anak Yusuf, seorang tukang kayu saja di kampung kita. Tapi Yesus tidak melihat itu alasan utama. Alasan utama mereka menolak adalah karena memang hati mereka menolak Sang Mesias. Hati mereka menolak pribadi Yesus ya. Nah, saya mengajak kepada kesadaran baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan bahwa penyampaian firman yang benar dalam gereja harusnya memunculkan dua realitas ini dalam kehidupan jemaat. Jemaat yang memang mencintai Yesus, menerima Yesus akan muncul seperti contoh peristiwa pertama diperlihatkan murid-murid Yesus ya. Mereka akan dibawa kepada satu kemampuan memandang Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Tetapi penyampaian firman yang benar dalam gereja juga akan memunculkan orang-orang palsu, Kristen-Kristen palsu, orang percaya munafik yang hanya berkumpul di gereja tujuannya bukan mencari pribadi Yesus. Jadi ketika firman disampaikan dengan benar harus memunculkan dua realitas ini. Ya, coba kita lihat lagi slide selanjutnya. Ini ya, kita bandingkan secara berhadapan contoh dari kasus pertama dan kasus kedua. Yang pertama Yesus dan dua orang murid ke Emmaus, lalu yang contoh kedua Yesus dan orang banyak di Nazaret ya. Ini ayatnya sudah kita baca. Dalam peristiwa pertama Yesus menjelaskan ya, dipakai kata diermeneuo, menafsirkan dan menerangkan dengan seksama. Dalam peristiwa kedua di Nazaret, Yesus mengajar, dipakai kata lego, dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai kata to say, tapi artinya ini ya, menerangkan dengan panjang lebar secara sistematis atau mempresentasikan. Nah, respon dari yang mendengar dalam peristiwa pertama, hati murid berkobar-kobar, pikiran mereka dibukakan dan mereka menjadi mengerti kitab suci. Respon yang kedua, sebenarnya sama ya, semua membenarkan dan heran dengan kata-kata indah dari Yesus ya. Nah, berikutnya,
Hasilnya, murid-murid mengenali Yesus guru mereka dalam kemuliaan yang lebih dari sebelumnya. Sedangkan dalam peristiwa kedua, mereka mempertanyakan Yesus yang adalah anak Yusuf yang cuma seorang tukang kayu. Ya, perhatikan ya, di peristiwa pertama karena mereka menerima Yesus, menerima firman yang disampaikan Yesus, lalu mereka dibawa kepada pengenalan akan Yesus yang lebih dari sebelumnya. Jadi kemuliaan Yesus dibukakan kepada mereka lebih. Tapi di sini karena mereka menolak, mereka justru walaupun mereka mengaminkan firman yang Yesus sampaikan, tetapi ada ganjalan dalam hati mereka yang membuat mereka menolak ya. Mereka mempertanyakan Yesus yang adalah anak Yusuf yang cuman seorang tukang kayu. Berikutnya, dalam peristiwa pertama hidup diubahkan, bangkit semangat untuk memberitakan kebangkitannya. Dalam peristiwa kedua, karena mereka memang menolak pribadi Yesus, mereka marah, menghalau Yesus keluar kota dan bermaksud melemparnya dari tebing ya. Ini ya, respon yang mereka tunjukkan menunjukkan identitas sesungguhnya dari mereka ya. Nah, dalam peristiwa pertama, keduanya adalah bagian dari murid-murid Yesus yang kemudian menjadi martir dalam mengabarkan Injil Kristus dan mengajarkan firman. Sedangkan dalam peristiwa kedua, mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi yang kepada mereka Yesus diutus, tetapi mereka menolak Yesus dan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Jadi ini ada ayat yang saya tuliskan di bagian bawah untuk jemaat baca di rumah, bandingkan ya. Peristiwa yang sama di mana terjadi pemisahan antara orang-orang yang menerima Yesus dan orang-orang yang menolak Yesus setelah Yesus berkhotbah, setelah Yesus mengajar ya. Jadi sekali lagi ya, khotbah di dalam gereja seharusnya kalau khotbah itu dilakukan dengan benar, menyatakan kebenaran apa adanya sehingga kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus bekerja di situ, menggali firman, menafsirkan firman dengan hermeneutik yang sehat, lalu menyampaikannya secermat seteliti, menguraikan tanpa ada yang terlewat, mengejar kelengkapan, lalu menyusun prioritas dari pemahaman dasar, lalu maju sedikit demi sedikit progresif ke pemahaman yang tingkat yang lebih tinggi. Kalau saja gereja melaksanakan pengajaran firman yang sistematis seperti itu, hasilnya akan memunculkan dua kelompok yang berbeda ini. Akan terjadi pemisahan. Yang satu yang benar-benar murid Yesus, yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8 itu, ini, kamu sungguh-sungguh muridku kalau kamu tinggal tetap ada di dalam firman Tuhan, menerima pribadi Yesus. Memang hati mereka sudah diubahkan, sudah dilahirkan kembali. Mereka menerima Yesus sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Ya. Tapi khotbah yang benar, pengajaran firman yang benar juga akan memunculkan Kristen palsu. Dan kalau jemaat baca Yohanes pasal yang ke-6 ini, yang saya tuliskan di bawah, Kristen palsu ini ketika mendengarkan firman yang keras, akhirnya mundur ya, dari mengikut Yesus. Ya, dalam konteks zaman sekarang mungkin mereka masih bergereja, mereka masih berjemaat, mereka masih aktif dalam pelayanan, sibuk luar biasa, tapi sebenarnya hati mereka menolak Yesus. Mereka telah mundur dari iman yang benar terhadap Kristus. Dan jujur, dengan sedih hati harus saya katakan sekarang, dalam gereja akhir zaman banyak berkumpul orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini tetap nyaman ada di dalam gereja di akhir zaman karena tidak ada pengajaran firman yang sehat, tidak ada pengajaran firman yang sistematis, tidak ada praktek hermeneutik yang sehat seperti yang diteladankan Yesus. Firman menjadi aksesoris, orang berdosa tinggal dalam kumpulan jemaat Tuhan yang katanya gereja tetap nyaman walaupun hidupnya jauh dari tatanan ilahi, dan bahkan di dalam sana mereka melakukan perusakan, mencoba menyeret jemaat lain, keluarga-keluarga yang ada menjauh dari kebenaran firman. Praktek gereja semakin menyeleweng dari
apa yang Yesus kehendaki dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Kalau tidak ada pengajaran firman yang sehat, hermeneutik yang sehat tidak dipraktekkan, tidak ada pengajaran firman yang sistematis, jemaat akan dininabobokan dalam ketidakpastiannya. Jadi mungkin jemaatnya banyak, ribuan, puluhan, ratusan ribu, jutaan, tapi di sana bercampur baur dan kebanyakan mungkin ini orang-orang yang sebenarnya identitasnya adalah orang-orang yang menolak pribadi Yesus. Ya. Jadi penyampaian firman yang benar dalam suatu pengajaran yang sistematis, di mana di sana dipraktekkan hermeneutik yang sehat, akan menyampaikan, akan menyatakan pribadi Yesus seadanya, sebenar-benarnya siapa dia. Dan dari situ akan ketahuan siapa yang menerima dia, mengasihi dia, merindukan dia, dan siapa sebenarnya yang menolak dia. Ya. Jadi harus terjadi di gereja. Ya. Jangan sampai gereja menjadi sarang penyamun, tempat berkumpul dan bersembunyinya orang pakai kedok Kristen. Sebenarnya mereka tidak mengasihi Yesus. Ya. Ini tugas para pemimpin rohani. Dan saya doakan jemaat yang berkumpul di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang masuk dalam kelompok seperti murid-murid Yesus ya. Ketika pribadi Yesus dinyatakan dalam kemuliaan yang semakin besar, kita semakin mengasihi dia. Kita semakin memandang dia dengan penuh kekaguman, takjub akan keindahan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam pribadi Yesus. Ketika firman dinyatakan dengan benar. Oke. Ya. Kesimpulan kita. Pengajaran firman yang sehat berdasar pada hermeneutik yang sehat, itu ya, khotbah ekspositori, akan memberitakan pribadi Kristus yang akan memunculkan hanya 2 respon. Ini ayat-ayatnya, ya, nanti baca di rumah jemaat. Jadi ketika firman disampaikan apa adanya, hanya akan memunculkan 2 respon. Yang pertama, bagi yang mengasihi Tuhan, firman menyadarkan, mengubahkan, dan membangun hidup atau edifying dalam proses pengudusan atau sanctification. Ya, ini ayat-ayatnya, silakan jemaat baca di rumah. Lalu kelompok yang kedua, bagi yang tidak mengasihi Tuhan, firman akan memunculkan penolakan. Ya. Sampaikan firman apa adanya, jemaat harus belajar menerima firman diberitakan apa adanya. Ini akan memunculkan ya identitas yang mendengar itu sebenarnya masuk kelompok mana mereka. Nih ya saya baca satu teks saja yang mendasari ini. Saya ambil dari 2 Korintus pasal yang kedua mulai ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi berat ya tugas kita sebagai umat Tuhan dalam melaksanakan perintah Allah menyampaikan kebenaran firman ya, khususnya yang berdiri di mimbar, itu tugas berat ya. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian ya, menyampaikan firman sebagaimana mestinya, apa adanya dengan maksud murni sebagaimana Roh Kudus menuntun kita. Ya. Tidak seperti orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ada kepentingan pribadi ya. Aktif dalam pelayanan gereja tetapi ada agenda-agenda pribadi di sana. Termasuk ketika dia naik mimbar menyampaikan firman, ketika dia belajar menafsirkan firman. Ya. Ada agenda-agenda duniawi di sana. Tidak ya. Sangat berat melaksanakan tugas menjadi seorang pemberita firman yang berangkat dari maksud murni menyampaikan firman apa adanya. Tetapi kalau itu bisa dilakukan oleh pertolongan Allah sendiri lewat Roh Kudusnya, maka itu akan memunculkan 2 hal ini ya. Berita firman, apa dikatakan tadi? Apa yang kami sampaikan
akan menjadi bau kematian yang mematikan bagi mereka yang binasa, yang menolak pribadi Yesus. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang menerima Yesus, mengasihi, mencintai Yesus, bau kehidupan yang menghidupkan. Jadi, sampaikan saja firman apa adanya. Biarkan Allah menggenapi apa yang menjadi maksud dan rencananya. Kuasa Roh Kudus bekerja lewat firman yang kita sampaikan apa adanya, berangkat dari maksud yang murni. Menyampaikan apa adanya, tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada agenda pribadi atau kelompok atau keluarga. Sampaikan firman apa adanya, maka ketika itu dilakukan, kuasa Allah bekerja. Ya. Bau harum dari firman, kebenaran Allah, kemuliaan Allah ini akan menjadi bau kematian yang mematikan bagi orang yang memang akan binasa, yang memang orang-orang menolak pribadi Yesus. Tetapi akan menjadi bau kehidupan yang menghidupkan bagi orang-orang yang menerima, mengasihi, merindukan Yesus. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Sekali lagi, pengajaran firman yang sistematis, yang menerapkan hermeneutik yang sehat, eksposisi, khotbah ekspositori akan memunculkan realitas ini ya. Jadi gereja tidak akan menjadi tempat yang nyaman bersembunyinya para penyamun, orang-orang yang sebenarnya tidak mengasihi Yesus. Tapi akan menjadi kumpulan jemaat Allah, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dalam satu proses edifying ya, pembangunan tubuh Kristus. Mereka bertumbuh dalam kekudusan sampai mereka bertemu dengan Sang Mesias, Sang Kristus dalam keabadian yang luar biasa. Sekali lagi, introspeksi gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ada di mana posisi kita ya. Apakah gereja kita sudah menjadi tempat persembunyian para penyamun, orang-orang yang tidak mengasihi Yesus tetapi memakai kedok Kristen, atau tempat berkumpulnya orang-orang percaya yang bertekun dalam pengajaran sehingga mereka dibangun dalam kerohanian mereka. Lanjut ya. Sekali lagi, kita balik ke ayat pembuka ya, Matius 7 ayat 28-29. Sang firman menyampaikan firman ya, mengajar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, yang memiliki otoritas ilahi. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Sekali lagi, otoritas seorang Kristen diperoleh dari firman yang benar. Itulah yang memberi dia otoritas ilahi. Seorang yang naik mimbar menyampaikan firman atau orang tua yang mengajarkan firman, kebenaran firman kepada anak-anaknya memiliki otoritas ilahi dinilai dari firman yang dia sampaikan. Disampaikan apa adanya dengan maksud-maksud murni, maka otoritas ada dalam diri dia ya. Itu. Yesus memiliki ini. Ketika Yesus membuat banyak orang takjub, ada kuasa di sana. Karena Yesus adalah Sang Firman itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Jemaat Tuhan di akhir zaman. Tuhan rindu kita menjadi pemberita firman. Adakah kuasa yang Yesus miliki ini dalam diri kita sehingga kita bisa mengubahkan kehidupan orang-orang lewat firman yang kita beritakan? Akan terjadi pemisahan antara dua kelompok orang yang benar mengasihi Yesus atau Kristen-Kristen palsu. Adakah kuasa itu dalam diri kita? Nah, ada ya. Kalau Kristus mengutus kita, kita harus yakin bahwa kuasa yang Yesus miliki ada bersama dengan kita. Ya, dalam pribadi Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita baca ya. Yohanes pasal 14 mulai ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kita yang diutus, kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang diutus di akhir zaman untuk meluaskan kerajaan Allah lewat pemberitaan Injil dan kebenaran firman, lewat pengajaran yang sistematis, kita diberikan kuasa yang sama. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan.
Ya, kalau Yesus bisa menyampaikan, memberitakan firman, mengajarkan firman, sampai mengubahkan kehidupan orang-orang, terjadi pemisahan antara Kristen yang sungguh dengan Kristen yang palsu, kita pun memiliki kuasa untuk melakukan hal yang sama. Bahkan Yesus katakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bukan dalam konteks kuasanya lebih besar dari Yesus, tetapi cakupannya, jangkauannya. Ingat ya, Yesus sebagai manusia hanya bisa melayani di satu titik di dunia ya saat itu di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang Tuhan berikan kuasa yang sama akan mampu melakukan yang lebih luas, cakupannya lebih luas di dunia ini ya. Ketika gereja Tuhan dimanapun berada dengan kuasa yang Yesus berikan melaksanakan pengajaran firman yang sistematis. Jadi kita bisa melakukannya. Kalau Yesus sudah meneladankan cara yang benar, kita diperintahkan untuk meneladani cara yang benar itu, maka kuasanya ada bersama dengan kita. Jadi jangan takut ya, beritakan firman apa adanya, berangkat dari maksud-maksud yang murni. Oke. Nah, berbicara tentang khotbah ekspositori, ada satu contoh lain yang indah yang dituliskan dalam Alkitab ya. Jadi ini contoh indah lain khotbah ekspositori adalah khotbah Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 40. Ini peristiwa setelah pencurahan Roh Kudus ya. Ini yang dihasilkan dari khotbah ekspositori yang dilakukan Rasul Petrus. Di Kisah 2 ayat 41 dituliskan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Lalu Kisah 2 ayat 42 menuliskan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini ya, jadi yang dihasilkan dari khotbah ekspositori, ini yang dilakukan oleh Rasul Petrus, segera setelah pencurahan Roh Kudus, ingat ya, teks yang sebelumnya kita baca. Jadi kuasa yang sama di mana Yesus melakukan dengan kuasa itu diberikan kepada murid-muridnya dan sekarang diberikan kepada kita ya. Ini efeknya itu orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis sampai jumlahnya bertambah 3.000 jiwa. Menerima perkataannya, menerima pesan firman, menerima pribadi Yesus yang dinyatakan lewat pemberitaan firman itu ya. Karena mereka orang-orang yang memang merindukan Sang Mesias atau Juru Selamat ya. Lalu yang kedua, ini hasilnya ya. Jadi ini bukan Kristen kaleng-kaleng, bukan Kristen KTP, bukan Kristen palsu ya. Yang ditobatkan oleh khotbah ekspositorinya Rasul Petrus. Jadi di ayat 42 dikatakan follow up-nya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam fellowship. Lalu mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran. Bertekun di sini dipakai kata proskartereo ya. Ada keseriusan, ada antusias, ada ketekunan, ada sikap mau bayar harga untuk tekun dalam pengajaran firman yang sistematis. Sehingga mereka bertumbuh dalam kedewasaan, bertumbuh dalam kekudusan, dimampukan melihat pribadi Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar ya. Jadi dalam pengajaran dulu ini loh definisi gereja yang benar. Cirinya harus bertekun dalam pengajaran dulu, barulah dalam persekutuan, fellowship, koinonia ya. Jadi jangan dikejar rame-rame fellowshipnya sementara pengajaran firman diabaikan. Itu model gereja zaman sekarang, khususnya yang banyak dipraktekkan mayoritas oleh Pantekosta karismatik. Yang dikejar fellowship-nya rame-rame. Kalau kata orang Sunda, abring-abringan, kesana kemari gitu kan. Memang berbuat baik mereka, memang aktif dalam pelayanan mereka, tapi mereka tidak mau bertekun dalam pengajaran firman yang sistematis. Gembala-gembala mereka pun mereka memang hobinya abring-abringan itu. Seru-seruannya. Bahkan fellowship-nya sudah menyimpang. Masa nonton di bioskop jadi gaya fellowship anak muda Kristen sekarang. Barbekyuan, makan-makan, jalan-jalan ke mall, ke puncak. Tapi pengajaran firman mereka tidak mau. Ya, jadi
Fellowship gereja yang benar selalu dimulai dari bertekun dalam pengajaran firman. Ya, ini kesimpulannya. Diawali dengan ketekunan hidup dalam pengajaran firman, diawali dengan kelahiran kembali tentu saja, karena orang yang tekun dalam pengajaran firman adalah orang-orang yang mengejar pengenalan akan Allah, orang-orang yang rindu Allah, ya. Orang-orang yang rindu kehidupannya terus dikoreksi, dikuduskan, ya. Ini ya, diawali dengan kelahiran kembali, persekutuan arah vertikal. Jadi fellowship di gereja itu mulai dari vertikal dulu. Pribadi-pribadi yang punya relasi benar dengan Allah, ya. Nah, dari situ tumbuhlah persekutuan yang benar di antara jemaat. Nah, persekutuan dalam arah horizontal. Ini dalam Kisah Rasul pasal 2 ditulis dalam ayat 43 sampai 47. Jadi, orang-orang yang berkumpul di gereja harus koinonianya itu, persekutuan yang benarnya itu dengan Allah dulu, vertikal dulu, ke atas dulu. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, nyambung dengan Allah, ya. Rohnya hidup karena sudah dihidupkan Allah lewat kelahiran kembali, lalu ada Roh Kudus, Tuhan beri tinggal di dalam hidupnya. Barulah kemudian tercipta koinonia atau persekutuan arah horizontal. Jadi orang-orang yang relasinya baik dengan Allah, kemudian secara otomatis Roh Kudus kuasanya, ya, satu roh, satu baptisan, dan seterusnya, itu mempersatukan satu pengajaran firman yang benar, ya. Berangkat dari maksud yang murni, disampaikan apa adanya, yang sistematis, yang menerapkan hermeneutik yang sehat, di mana khotbah di sana adalah khotbah ekspositori, berangkat dari proses eksposisi, ya, penggalian pemahaman firman yang benar. Ini ya, saya tuliskan misi saya dalam pelayanan, ya. Jadi ini kata-kata atau ungkapan yang saya pegang dalam pelayanan saya. Vertical focus, horizontal impact. Fokus kepada Allah, nyatakan saja kebenaran firman apa adanya. Sehingga lewat pemberitaan firman apa adanya ini, pribadi Yesus dinyatakan sebenar-benarnya. Sehingga kuasa Roh Kudus bekerja di situ, akan terjadi pemisahan yang mengasihi Yesus, sungguh-sungguh murid Yesus, dan yang Kristen-Kristen palsu, manusia-manusia duniawi. Ini akan bertumbuh menjadi orang-orang yang sudah Allah pilih sebelum dunia dijadikan, dan lewat pelayanan gereja kita, maksud Allah ini digenapi. Sedangkan ini, karena ketegar-tengkukan mereka, Tuhan pisahkan, ya. Bagian mereka adalah kebinasaan. Ini, ya. Jadi vertical focus, horizontal impact. Dan kalau gereja mau membangun hidup di jalur yang benar di sana, kita akan menjadi gereja yang dahsyat, ya, gereja yang berkuasa, yang penuh kuasa, kuasa yang Yesus miliki, Yesus berikan ada dalam kehidupan kita. Mulai dari skop terkecil, dalam komunitas terkecil, suami membimbing istri, ya, lalu orang tua kepada anak-anak. Nah, saya banyak mendapat kesaksian dari orang-orang, pribadi-pribadi yang mengikuti pengajaran firman kita, pelayanan kita di YouTube, ya. Lalu orang-orang ini menghubungi saya dan memberikan kesaksian bahwa setelah mereka mengikuti pengajaran firman kita yang ada di YouTube, di channel YouTube, mereka dibawa kesadaran bahwa memang, ya, setelah mereka menguji lebih dalam, mereka dibawa kepada kesadaran memang, ya, sudah begitu banyak praktek gereja sekarang yang menyimpang dari kebenaran firman. Dan ini yang menjadi penghiburan buat kita, ya, jemaat yang saya kasih, yang menopang pelayanan kami, termasuk di channel YouTube ini. Follow up yang mereka lakukan, orang-orang atau pribadi-pribadi yang dibawa kepada kesadaran, dibukakan mata mereka bahwa memang banyak praktek gereja zaman sekarang sudah menyeleweng dari kebenaran firman. Maka respon mereka yang mereka lakukan adalah mengumpulkan keluarga lalu memulai pengajaran firman-Nya. Jadi ini membesarkan hati, ya, memunculkan rasa ucapan syukur bagi saya pribadi kepada Allah kita. Luar biasa, ya. Jadi sudah ada beberapa pribadi yang menghubungi saya dan mereka seragam. Langkah yang mereka ambil adalah mengumpulkan keluarga dan mulai menggali firman, ya, belajar firman secara sistematis. Jadi dan saya katakan kepada mereka, kalau saja keberadaan kita ada di satu kota yang sama, saya bilang saya siap melayani mereka, ya. Jadi ayo persiapkan jemaat yang saya layani di tempat ini,
beri diri diperlengkapi. Akan ada saatnya Tuhan berikan momentum, kesempatan di mana ada orang-orang rindu mendapatkan pengajaran firman yang benar ya, yang sistematis. Dan pastikan kita saat itu siap melayani mereka ya. Jadi lewat berjemaat di tempat ini, saya rindu Allah memperlengkapi setiap pribadi yang ada di ruangan ini, jemaat yang ada, kuasa yang Yesus miliki ada pada kita, sehingga saatnya ada orang haus akan pribadi Yesus yang sebenarnya, kita siap mengajarkan, kita siap memberitakan, kita siap menyatakannya kepada mereka. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akhiri pengajaran firman kita pagi hari ini. Luar biasa Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Yesus.